Selamat datang para calon apoteker hebat. Hari ini kita akan bongkar salah satu misteri terbesar dalam praktik kita nanti, perilaku pasien. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya pasien itu kok nggak selalu nurut sama anjuran kita? Nah, jawabannya itu ternyata lebih dalam dari sekedar ngasih instruksi. Ini tentang gimana caranya kita bisa membaca apa yang ada di pikiran mereka. Ini dia agenda kita. Simple aja. Kita mulai dari masalah utamanya, yaitu kepatuhan pasien. Terus, kita akan bedah dua alat super canggih dari dunia psikologi, Health Belief Model, dan Theory of Planned Behavior. Tenang, saya akan buat ini sesederhana mungkin. Dan terakhir, yang paling penting, kita akan gabungin semuanya jadi satu strategi komunikasi yang bisa langsung Anda pakai di lapangan. Oke, kita masuk ke babak pertama, misteri kepatuhan pasien. Ini bukan sekedar topik, ini adalah realita harian yang akan kita hadapi. Memahami kenapa pasien kadang bandel, itu adalah langkah paling awal untuk jadi apoteker yang benar-benar berdampak. Ayo ngaku, siapa yang pernah atau nanti mungkin akan punya pertanyaan ini di kepala. Rasanya frustrasi banget kan? Kita udah jelasin panjang lebar, semua info udah dikasih, tapi kok, pasiennya tetap aja nggak minum obat dengan benar. Nah, rasa frustrasi inilah yang akan kita ubah jadi pemahaman mendalam. Contohnya, wah banyak banget. Pasien hipertensi yang tiba-tiba berhenti minum obat karena ngerasa, udah enakan. Atau yang paling sering, gak ngabisin antibiotik. Penting buat kita ingat, ini bukan karena mereka sengaja mau melawan kita. Bukan. Ini karena di dalam kepala mereka ada logika yang berjalan, dan tugas kita adalah memahami logika itu. Nah, ini dia kuncinya. Setiap obrolan kita di apotek itu bukan cuma sekedar transfer informasi. Setiap percakapan adalah sebuah intervensi perilaku. Kita ini bukan cuma penjual obat, kita adalah agen perubahan. Dan untuk jadi agen yang efektif, kita butuh semacam peta buat ngebaca pikiran pasien. Oke, ini dia peta pertama kita, Health Belief Model, atau kita singkat HBM. Coba bayangkan, HBM ini kayak kacamata khusus yang bisa bikin kita ngelihat dunia dari sudut pandang pasien. Gimana sih cara mereka menimbang-nimbang untung dan rugi dari setiap nasihat yang kita berikan? Gampangnya begini, HBM itu bilang kalau keputusan seorang pasien untuk minum obat atau nggak minum obat itu 100% tergantung sama persepsi pribadi mereka. Bukan apa kata kita sebagai apoteker, tapi apa yang mereka yakini tentang penyakitnya dan tentang manfaat obatnya. HBM ini keren banget karena dia memecah proses berpikir pasien jadi 6 pertanyaan kunci. Ini dialog yang terjadi di dalam batin mereka, entah sadar atau enggak. Mulai dari, emangnya saya bisa kena penyakit ini? Kalau kena, separah apa sih emangnya? Terus, minum obat ini beneran ada untungnya nggak buat saya? Apa ya susahnya kalau saya harus minum obat ini? Sampai yang paling krusial, kira-kira saya sanggup nggak ya jalanin ini? Nah, ini dia contoh klasiknya. Kalau ada pasien hipertensi ngomong begini, di otak kita harusnya langsung nyala alarm HBM. Dia itu sebenarnya lagi bilang, saya ngerasa nggak rentan, dan saya ngerasa penyakit ini nggak serius. Kenapa? Ya karena nggak ada gejalanya. Inilah celah persepsi yang harus kita jembatani dengan komunikasi yang cerdas. Eits, tapi tunggu dulu. Manusia itu kan makhluk sosial. Pasien itu nggak hidup sendirian. Dia punya keluarga, teman, tetangga, bahkan budaya. Nah, pengaruh lingkungan ini kuat banget. Disinilah peta kedua kita masuk, Theory of Planned Behavior, atau TPB. Kata kunci untuk TPB itu adalah niat. Teori ini bilang sebelum orang melakukan sesuatu, harus ada niat yang kuat dulu. Dan niat ini nggak muncul dari langit. Niat ini dibentuk oleh 3 kekuatan besar. Apa aja 3 mesin pendorong niat itu? Pertama, sikap pribadinya. Menurut gue, minum obat tiap hari itu ide bagus atau malah nyusahin? Kedua, tekanan sosial atau norma subjektif. Kira-kira istri, suami, anak saya setuju nggak ya? Apa kata orang-orang penting di sekitar saya? Dan yang ketiga, kontrol perilaku yang dirasakan. Ini mirip sama efikasi diri di HBM. Saya yakin nggak ya, saya bisa jalanin ini terus-menerus? Jadi jangan sampai bingung ya, HBM dan TPB ini bukan saingan. Anggap aja mereka ini partner. HBM itu kayak lensa mikroskop buat ngelihat detail di dalam pikiran pasien. Sementara TPB itu lensa wide angle buat ngelihat pengaruh lingkungan sosial di sekelilingnya. Kita butuh dua-duanya biar gambaran kita utuh. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, bagian yang paling seru. Gimana cara kita mengubah semua konsep ini jadi obrolan yang nyata dan efektif di apotek? Yuk, kita racik strategi komunikasinya. Ini dia 5 langkah praktisnya. 1. Jadilah detektif. Gali persepsi pasien dengan bertanya, menurut Bapak Ibu, seberapa serius penyakit ini? 2. Cari tahu hambatannya. Tanyakan, ada nggak sih hal yang bikin Bapak Ibu susah buat minum obat ini secara rutin? Mungkin soal efek samping, mungkin soal biaya.
3. Perkuat manfaatnya. Jangan cuma bilang obat ini menurunkan tensi, tapi hubungkan ke kehidupan nyata mereka, supaya nanti tetap bisa main sama cucu tanpa khawatir, Pak. 4. Jadilah cheerleader mereka. Yakinkan mereka kalau mereka bisa. Yuk kita coba pasang alarm di HP dulu, pasti bisa kok. Dan 5. Libatkan tim pendukung. Mungkin di rumah putrinya bisa bantu ingetin minum obat setiap pagi, Bu. Nah ini dia, mindset kita harus bergeser. Tujuan kita bukan lagi memberi instruksi dari atas ke bawah. Tujuan kita adalah membangun pemahaman bersama, duduk sejajar sebagai mitra. Kita pindah dari monolog menjadi dialog. Oke, sekarang kita tarik benang merah dari semua ini. Semua teori, semua strategi ini, muaranya hanya ke satu konsep yang sangat penting di dunia kesehatan modern, patient-centered care, pelayanan yang berpusat pada pasien. Intinya begini, kita nggak bisa ngaku-ngaku berpusat pada pasien kalau kita nggak mau repot-repot memahami dunia internal dan dunia sosial mereka. Teori-teori ini bukan buat dihafal mati untuk ujian. Ini adalah kompas empati kita, ini adalah alat untuk membangun hubungan, bukan sekedar memberikan arahan. Jadi, saya mau kasih satu tantangan untuk Anda semua. Nanti saat ketemu pasien Anda selanjutnya, coba deh, jangan cuma lihat resep di tangan mereka. Coba lihat peta pikiran di kepala mereka. Pakai kacamata HBM dan TPB untuk bertanya lebih dalam, mendengar lebih saksama, dan pada akhirnya menjadi seorang apoteker yang tidak hanya menyembuhkan dengan obat, tapi juga memberdayakan dengan pemahaman. Selamat mencoba!